والنبي ثم الصحابة فساد ومجابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فساد ومجابا. Saudaraku sekalian, saya muliakan, kita akan segera membahas. Kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama untuk terus mengingatkan kita bahwa kita belajar untuk mencari ridha Allah, mencari ilmu Allah, mencari syafaat Nabi Muhammad, menjadikan kita insya Allah hamba-hambanya yang lebih mengerti jalan menuju Allah. Jadikan kita umat Nabi Muhammad yang salehah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وأزواجه أجمعين ثم إلى روح المحسن سيد المهاجر الله من بن عيسى فقيل المقدم محمد بن علي بالوي سيد الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم وسلم ثم إلى روح عبد الرحمن أسقاف ثم إلى روح فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم ثم إلى صاحب راتب صاحب هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن ألوى الحداد أحمد بن زر الحبشي حبيب علي بن محمد الحبشي وجميع ساداتنا آل أبي علوي أجمعين ثم إلى روحي خصوصا الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي أتوسس ثم إلى أرواح أرباب الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
sayang, di saat kamu pacaran tuh, kamu nggak berduaan, meskipun kelihatannya berduaan. Kalian beramai-ramai. Sama siapa Ustazah? Kita berdua aja kok, di bawah pohon. Kelihatannya kamu berdua, padahal sejatinya kalian beramai-ramai. Siapa yang lainnya? Syaitan. Kata Nabi Muhammad, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah setan. Rame bener tuh. Makanya saya dulu tuh heran, kok bisa ya ada orang pacaran di kuburan. Sekarang saya ngerti kenapa ada orang pacaran di kuburan. Lah kan rame-rame sama. Jadinya dia nggak takut lagi. Nah yang nakut-nakutin biasanya udah barengan kok. Dia udah barengan sama setannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adik-adik saudaraku sekalian, pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh, Dek. Enggak. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Hanya akan membatasi pilihan-pilihan jodohmu. Orang kalau udah pacaran, pikirannya cuman jodoh dia itu aja udah. Jadinya nggak punya pilihan-pilihan yang lain. Begitu pacaran, keluar kata-kata aku tak sanggup hidup tanpamu. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Pacaran hanya mendekatkanmu kepada neraka. Pacaran hanya mendekatkanmu kepada dosa. Pacaran hanya mendekatkanmu kepada zina. Itu pacaran, tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Ada berapa banyak orang pacaran lama-lama, akhirnya mereka berdua ketemu di gedung pernikahan, yang satu sebagai pengantin, yang satu sebagai undangan. 7 tahun pacaran, rupanya jagain jodohnya orang. Ya Allah, nyesek nggak tuh? Mana sepanjang pacaran isinya dosa melulu. Dari mulai ketemuan matanya bikin dosa. Dari mulai saling merayu, telinganya, lisannya jadi bikin dosa. Apalagi kalau kemudian gandengan tangan, tangannya jadi bikin. Apalagi kalau kemudian jalan bareng-bareng ke tempat sepi, kakinya jadi bikin. Apalagi kalau hati hanya dipenuhi dengan yang dicinta, kemana-mana selalu teringat dia, Allah pun dilupakan begitu saja. Nabi Muhammad nggak pernah dipikirkan sama sekali, keadaan akhirat nggak pernah dipikirkan sama sekali, urusan kematian nggak pernah dipikirkan sama sekali, ilmu agama nggak pernah lagi dia pikirkan sama sekali. Bahkan taat pun mulai dia tinggalkan, sholat dia tinggalkan, segala macam jalan taat. Apa yang kamu harapkan dari kehidupan semacam itu? Mari adik-adikku sayang, dengan sangat serius saya sampaikan padamu di awal tahun ini, hijrahkan dirimu, hijrahkan hatimu dari maksiat menuju taat, dari dosa menuju pahala. Maka
siapapun darimu yang sekarang sedang berada dalam jalan-jalan maksiat, segeralah bertaubat. Segeralah pastikan kamu tidak sedang berada dalam masa percobaan hidup. Ingat-ingat ucapan saya. Kamu tidak sedang magang hidupnya, nggak ada. Tidak ada siapapun yang menjalani hidup lagi magang. Oh, kamu bikin dosa sih? Ya nggak apa-apa dong, saya kan lagi magang nih hidupnya. Nggak ada. Hidupmu yang sekarang, inilah dia hidup yang seharusnya kamu jalani dengan penuh tanggung jawab. Sebab hidupmu yang inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari akhirat nanti. Apa jawabanmu? Kalau Allah bertanya, kenapa bertahun-tahun hanya Dia, hambaku, yang kamu ingat terus-terusan? Kenapa bertahun-tahun kau meninggalkanku? Kenapa yang haram-haram kamu jalani? Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad bahkan mengancam, dengarkan saya dek, dengarkan saya bu. Ustazah, saya mau udah punya suami. Ya ini mesti didengerin juga nih, zaman sekarang ibu-ibu pada punya pacar. Aneh-aneh dah saya. Masya Allah, Masya Allah. Punya suami, kadang-kadang punya suami, jam 10-an malam chattingan sama cowok yang ketemu lagi reunian SMA. Nanyanya gini nih, kamu udah makan belum? Si cewek di WhatsApp kayak begituan ngeliatin aja suaminya. Udah ngorok suaminya, dia nggak pernah nanyain saya udah makan apa belum. Ya dia nggak nanya lah, makannya barengan. Bu, kamu tidak percobaan hidup, jangan main-main sama hidupmu. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari tiap waktu yang kamu jalani. Adakah iya kamu jalani dalam jalan taat, ataukah kamu jalani dalam jalan maksiat? Suamimu nggak tahu, Allah tahu. Suamimu nggak lihat, Allah lihat. Malaikat lihat. Setan yang sedang bersamamu juga lihat. Jangan main-main teman-teman saudaraku sekalian sama kehidupan. Nabi Muhammad bahkan mengancam, dengarkan ucapan saya. Nabi Muhammad mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seseorang yang berzina, dia belum bertaubat dari perzinaannya, kemudian meninggal dunia, dia akan meninggal dunia tidak iman. Iman sudah tercerabut dari dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang bisa kamu andalkan dari seseorang yang kamu cintai itu untuk akhiratmu? Mungkin dia bisa ngasih kamu transferan. Mungkin dia bisa ngasih kamu iPhone 14 Pro Max. Mungkin dia bisa ngasih kamu bahkan berlian, bahkan barang-barang branded misalnya. Akan tetapi apa yang bisa kamu andalkan darinya saat Allah Subhanahu wa taala memberdirikanmu di hari akhirat nanti? Saat dua malaikat bertanya
bertanya padamu di dalam alam kubur nanti. Apa yang bisa kamu andalkan dari seseorang tersebut saat ruhmu dicabut malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Saat keluar ruhmu dari tubuhmu, teman-teman sekalian, kamu mau jika apa yang kamu telah lakukan tersebut menjadi penghalang dari iman untuk tetap berada di dalam hatimu saat ajal menjemputmu? Hati-hati dek, hati-hati. Atas nama cinta saya sampaikan padamu, berhati-hatilah dengan rasa hatimu. Atas nama cinta saya sampaikan kepadamu ibu-ibu saudariku sekalian, bisa jadi laki-laki yang mendekatimu, yang chatan dengan kamu, itu mungkin lebih menarik bagimu daripada suamimu. Akan tetapi suamimu adalah jalan surgamu. Allah jadikan kunci surgamu berada di tangannya. Yang benar sama suami, hati-hati sama suami. Takutnya dia telan kunci surgamu. Nyarinya di mana tuh ntar? Insyaallah, insyaallah. Bismillah. Ya, kita hijrahkan mata kita. Kenapa kok urusannya sama pacaran, Ustazah? Karena emang Bu, Dek, Nak, pacaran tuh seringkali bermula dari mata turun ke hati. Itu dia tuh. Makanya mesti pinter-pinter jaga mata, pinter-pinter jaga mata. Memandang laki-laki dengan pandangan rasa suka yang tidak halal bagimu, memandang laki-laki yang tidak halal bagimu dengan rasa suka, rasa, mohon maaf, syahwat. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, adalah anak panah beracun yang ditancapkan oleh iblis ke dalam hatimu. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nazar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum. Memandang yang bukan mahram dengan pandangan syahwat itu adalah anak panah beracun yang dibidikkan oleh iblis. Pinter-pinter jaga mata. Termasuk juga dari menonton tayangan-tayangan yang tidak diperkenankan. Pinter-pinter jaga mata. Termasuk juga dari memandang orang lain dengan pandangan menghina. Pinter-pinter jaga mata. Jangan biarkan matamu memandang dengan pandangan menghina kepada orang lain. Saya ingat ucapan dari guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau mengatakan, Allah kasih kepadamu dua mata, pakai yang satu buat melihat kelebihan dan kebaikan orang lain, pakai yang satu lagi buat melihat kejelekan dan dosa-dosa diri sendiri. Jangan dibalik-balik. Kalau lihat orang lain, kita mesti melihat kelebihan dan kebaikannya. Kalau melihat diri sendiri, kita mesti melihat keburukan dan dosa-dosa kita. Jangan dibalik-balik. Lihat orang lain, lihat jeleknya aja. Lihat diri sendiri, lihat pahalanya aja. Nih masjid nih gak bisa kebangun nih kalau saya gak nyumbang. Tuh orang kenapa gak ada terima kasihnya ya? Padahal saya tuh suka sedekah sama dia. Saya dong tiap malam tahajud. Berapa rakaat? 2. 2 rakaat, 2 ruku, 4 sujud dengan 10 nguap. Segitunya bangga.
Sholat model apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim. Wah. La ilaha illallah. Pakai yang satu buat lihat kelebihan orang lain, pakai yang satu buat melihat kejelekan diri sendiri. Yuk kita hijrahkan mata kita. Kenapa perlu buat jaga mata? Kenapa perlu buat kita hijrahkan mata kita? Dengarkan saudariku sekalian. Sesuatu hal yang setiap kali saya ingat rasanya mengiris-ngiris hati saya. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid pernah mengatakan, At-tahir la yanzur ilaihi illa at-tahir. Yang suci hanya akan bisa dilihat di akhirat nanti oleh mata yang suci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia suci, manusia indah, di hari akhirat nanti hanya akan bisa dilihat oleh mata-mata yang indah juga. Hanya mata bersih yang akan bisa melihat Nabi Muhammad, manusia yang paling bersih. Ketika mata kita dipenuhi dengan noda-noda, ketika mata kita belepotan dengan dosa-dosa, ketika mata kita pakai untuk memandang kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika matamu dia laki-laki yang tidak halal bagimu dengan pandangan penuh syahwat, jika matamu nanti diharamkan untuk Muhammad, kita nggak bisa nyalahkan siapa-siapa. Kalau di hari akhirat nanti ternyata kita terhalang dari Nabi Muhammad, dari memandang wajah indah Nabi Muhammad, karena kita sepanjang hidup di dunia ini suka pakai mata kita untuk memandang kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, dan yang di akhirat tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, fawail liman la yarani ya Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku wahai Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Wail liman la yarani ya Aisyah. Celaka yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa, tak dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Karena kalau dia ditakdir Allah masuk surga, diaku sebagai umat Nabi Muhammad, dijadikan Allah sebagai orang-orang yang akan selamat di akhirat, dia pasti ada di belakangnya Nabi Muhammad. Dan yang di belakangnya Nabi Muhammad akan lihat wajah Nabi Muhammad. Artinya kalau orang nggak lihat wajah Nabi Muhammad, tidak berada di belakang Nabi Muhammad. Kalau tidak di belakang Nabi Muhammad, tidak dalam rombongan Nabi Muhammad, saudaraku sekalian, artinya dia ada di belakang rombongan yang lain. Siapa yang lain? Oh, saya nggak harus berada di belakang Nabi Muhammad, saya mau ada di belakangnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani hanya akan berada di belakangnya Nabi Muhammad. Saya nggak harus ada di belakang Nabi Muhammad, saya mau ada di belakangnya Wali Songo. Wali Songo adanya di belakang Nabi Muhammad. Saya nggak harus ada di belakang Nabi Muhammad, saya mau ada di belakangnya Nabi Isa Al-Masih. Nabi Isanya ada di belakang Nabi Muhammad.
Adam wa man dunahu tahta liwa. Nabi Adam, kata Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Rombongan di akhirat nanti hanya akan terbagi menjadi rombongan selamat di belakangnya Nabi Muhammad atau rombongan yang tidak selamat di belakang musuh-musuhnya Allah. Kamu bisa jadi kamu ada di belakangnya Fir'aun. Kamu nggak ada di belakangnya Nabi Muhammad, bisa jadi kamu ada di belakangnya Abu Jahal, Abu Lahab. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka jangan sampai mata kita di akhirat nanti tak dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Segerakanlah, mumpung masih ada waktunya. Hijrahkan matamu dari dosa menuju pahala. Semoga Allah jaga. Amin ya Rabbal. Hijrahkan telingamu, Kak, Dek, Nak. Hijrahkan telingamu dari yang senang mendengarkan hal-hal yang batil, dari yang senang mendengarkan hal-hal yang fasik menjadi senang mendengarkan kebaikan-kebaikan. Itu sebabnya kenapa saya suka bertawasul sebelum majlis misalnya gitu, biar bikin semua yang hadir tuh kayak terngiang-ngiang gitu, jadi seneng aja gitu. Kayak yang walaupun dia nggak hafal, natawasal bil hubaba, gitu. Biar kenapa? Biar telingamu itu loh, jangan hanya dengar sesuatu hal yang fasik-fasik. Kekasih gelapku, indahnya cinta satu malam, apa itu? Jangan biarkan telingamu hanya mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Mari kita hijrahkan saudaraku sekalian. Biar kenapa Ustazah? Sebab telinga yang suka mendengarkan kebaikan, telinga yang senang bersolawat, telinga yang senang menyebut nama orang-orang soleh, telinga yang senang untuk memuji-muji Allah, memuji-muji Nabi besar Muhammad, telinga yang senang mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, telinga yang senang mendengarkan tausiah dan kebaikan yang disampaikan di akhirat nanti sangat mungkin untuk mendengarkan jawaban salam langsung dari Nabi besar Muhammad. Sangat mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ahlul jannah hal raditum, dia menjadi telinga yang dapat mendengarkan perbincangan antara Allah dengan hamba-hambanya di surga. Yuk kita jaga telinga kita. Hijrahkan telingamu dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik menuju kepada mendengarkan hal-hal yang baik-baik. Insya paling penting buat perempuan, hijrahkan lisanmu. Bu, nilai kita nih perempuan nih, banyak Allah lihat dari lisan kita. Banyak Allah lihat dari lisan kita. Para istri, jaga lisanmu. Bicaralah yang baik-baik kepada suamimu. Sebab saya membaca salah satu hadisnya Nabi besar Muhammad, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu fika khairan qad tahwibiha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang istri ketika dia berani berkata kepada suaminya, kamu adalah seorang yang tidak pernah bisa saya andalkan, kamu
tidak pernah berbuat baik sama saya. Sepanjang saya jadi istri kamu, kamu hanyalah seseorang yang selalu menyakiti hati saya. Kamu tidak pernah berbuat baik sama sekali kepada saya. Ucapan ini, kata Nabi Muhammad, tahwibiha fi nari jahannam sab'ina kharifa, menjadikan perempuan tersebut terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Lisanmu, Bu, tolong jaga. Lisanmu, Dek, tolong jaga. Hijrahkan lisanmu dari kalimat-kalimat yang berpotensi menyakiti hati orang lain. Kamu hijrahkan lisanmu menjadi lisan yang tak tega menyakiti siapapun. Urusannya bahasa kok. Urusannya bahasa. Maka pilihlah bahasa-bahasa yang baik. Dalam percakapanmu kepada suami, dalam percakapanmu kepada anak-anakmu, dan terutamanya dalam percakapanmu kepada orang tuamu. Allah bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul lahuma qawlan karima. Berbicaralah kamu kepada orang tua qaulan karima, dengan ucapan yang karim. Apa ucapan yang karim? Ucapan yang dermawan. Maksudnya, ibu-ibu, adik-adik, ada banyak kata-kata itu qaulan karima, kata-kata yang dermawan, kata-kata yang antara dikasih uang sama dikasih kalimat itu, kayak senengan dikasih kalimat itu deh. Ini saya tanya nih sama ibu-ibu nih, kalau suamimu bilang, saya sayang banget sama kamu, saya rasanya nggak ngerti deh jalanin hidup nih kalau nggak ada kamu. Saya ngerti kenapa Nabi Muhammad bilang istri adalah kesenangan terindah di dunia. Sebab bersamamu saya merasa hidup seperti berada dalam sekeping surga. Kamu diomongin gitu sama suami atau dikasih duit 100.000, pilihan mana? 100.000, pilihan mana? Pilih diomongin begitu kan, daripada 100.000. Daripada 500.000, pilihan mana? Masih kalimat itu, oke. Daripada 1 juta. Ini udah langsung kebagi nih. Ada yang milih 1 juta, ada yang milih diomongin kalimat itu. Yang masih milih kalimat itu daripada 1 juta, kalau 100 juta gimana? Oh, 100 juta, baik. Artinya kalimat itu setara dengan uang 5 juta. Kan begitu? Itu yang namanya qaulan karimah. Ibu-ibu sekalian, ada juga sebaliknya, ucapan yang menyakitkan hati, dan itu tuh teman-teman sekalian, mendingan nggak dikasih duit deh daripada diomongin kalimat kayak begitu. Betul banget? Kalimat-kalimat kasar gitu kan, kalimat-kalimat yang nggak akan kita lupakan bahkan bertahun-tahun gitu. Itu tuh makanya Allah bilang kullahuma qaulan karim, ucapkanlah kepada orang tuamu kalimat-kalimat yang dermawan. Coba yang masih pada punya orang tua, masih punya ibu, pandangin wajah ibumu dengan pandangan cinta, pandangan sayang. Terus bilang, "Ma, yang sehat ya, Ma. Mama tau gak sih, memilikimu adalah hadiah indah yang Allah berikan dalam kehidupanku. Mama sehat,
Mama baik-baik, mama bahagia adalah hal terindah yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Dek, nak, memiliki orang tua yang masih hidup di atas muka bumi, anugerah indah yang Allah berikan dalam hidupmu. Tapi ibu saya bukan perempuan soleha yang hebat-hebat, Ustazah. Ya memang, orang tuamu pasti bukan seseorang yang sempurna. Pasti teman-teman. Akan tetapi Allah jadikan surga ada di bawah telapak kaki ibumu. Akan tetapi kamu di atas muka bumi ini tidak ada tanpa kehadiran mereka. Kamu tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang bagaimana. Akan tetapi kamu bisa memilih menjadi anak yang bagaimana kepada orang tuamu. Perlakuanmu kepada orang tuamu adalah merupakan perkara yang akan dibalas di dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, nanti kamu akan dapati anak-anakmu berbakti kepadamu. Sebaliknya, kamu kasar, kamu keras kepada orang tuamu, kamu akan dibayar sama Allah Subhanahu wa taala dengan keras dan kasarnya anak-anakmu kepadamu. Yuk, mikir panjang sebelum berbuat. Yuk, mikir panjang sebelum berbicara. Aduh, ibu nih nyusahin mulu. Duh, bapak nih bikin repot hidup saya mulu. Hati-hati. Hati-hati, akan datang waktunya hatimu tergores ketika anakmu berkata yang sama kepadamu. Hati-hati. Berbuat baiklah, berbicara baiklah kepada orang tuamu. Dek, kalau keburu orang tua meninggal dunia nyesel. Kalau kemudian ibumu meninggal dunia nyesel. Kalau ayahmu meninggal dunia nyesel. Cobalah untuk terus-terusan menilai lisan-lisanmu, jangan sampai menjadi lisan yang akan membawamu kepada penyesalan demi penyesalan. Ibu-ibu sama anaknya juga begitu, Bu. Jaga lisan, jaga lisan, jaga lisan. Ibu, saya ceritain sekedar pengalaman hidup. Saya pernah ketemu sama seorang perempuan, mohon maaf. Itu ibu-ibu sekalian punya anak 4, nggak ada yang bener, Bu. Yang satu narkoba, yang satu keluar masuk penjara, yang satu udah punya suami, tinggalin suaminya. Kemudian dia kepada laki-laki lain gitu. Nggak ada yang beres. Punya anak 4, nggak ada yang bener. Ibu-ibu sekalian, perempuan itu bilang, Mas Ustazah doain saya dong gitu. Doain anak-anak saya Ustazah. Anak saya begini. Diceritain sama dia. Ibu-ibu sekalian, sepanjang malam saya tanya sama Allah, ya Allah, kesian amat tuh perempuan. Punya anak 4, nggak ada yang benar, kesian banget ya Allah. Saya dikasih pelajaran dong ya Allah, kenapa kok bisa gitu, punya anak nggak ada yang benar gitu. Kita doakan mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada semua anak-anaknya juga itu ya, biar mudah-mudahan kembali kepada jalan Allah gitu. Sedikit sekalian, besokannya saya dikasih tahu, kasih jawabannya sama Allah Subhanahu wa taala. Tetangganya ada yang cerita, dulu Ustazah kalau dia lagi marahin anaknya, sumpah serapah keluar dari mulutnya. Biarin kecelakaan kamu, penjara aja sekalian. Dipukulin sama ibunya, diomongin sumpah serapah
serapah kalimat-kalimat cacian, makian para ibu. Saya atas nama cinta sampaikan kepadamu. Saya sayang sama kamu, saya sampaikan kepadamu. Saya yakin kamu sayang sama anak-anakmu. Maka hati-hati bu, ucapanmu kepada anakmu adalah doa. Jangan pernah mendoakan buruk kepada anakmu meski sesakit apapun kamu dibuat sama mereka. Meski anakmu menyakiti hatimu kayak gimana pun, saya pesen sama kamu, ingetin ucapan saya. Tiap kali kamu mau mukul anakmu, ingetin ucapan saya, bu. Jangan kasari anakmu, jangan sakiti anakmu. Sebab meskipun anakmu lahir dari rahimmu, ia bukan milikmu, ia miliknya Allah. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menghembuskan nafas dalam kehidupan mereka, Allah yang memberi penghidupan kepada mereka, Allah yang memberi rizki kepada mereka. Ibu-ibu sekalian, kamu mukul anakmu, kamu berbuat jahat kepada anakmu, nanti yang punya marah padamu. Nanti Allah yang punya marah kepadamu, bu. Jangan sakiti anakmu. Ibu-ibu sekalian, sebaliknya, ketika kamu sayang sama anakmu, ketika kamu berkata lemah lembut pada anakmu, ketika kamu menjaga lisanmu dari anakmu, mendoakan baik kepada mereka, memeluk mereka, menghangatkan badan dan hati mereka dengan pelukan, dengan sentuhan dirimu, membesarkan hati anak-anakmu dengan lisanmu, ucapan-ucapanmu. Ibu-ibu saudaraku sekalian, bukan hanya anakmu yang senang, akan tetapi juga Allah yang punya akan cinta padamu. Yang baik sama anak-anakmu, yang baik sama anak-anakmu. Akan datang waktunya ketika kamu nanti berada dalam alam kubur, kamu sangat berharap kiriman-kiriman pahala dari anak-anakmu mengalir masuk ke dalam alam kuburmu. Yang baik sama anak, yang baik sama anak. Saya ingat dulu waktu saya tanya sama umi saya, kepengen anaknya kayak gimana. Saya sebelumnya bilang, doain Mi biar saya nanti kalau gede gitu, saya zaman SD, biar kayak begini. Saya pernah SD juga nih. Saya bilang sama umi saya, doain biar saya kalau gede jadi orang kaya gitu. Jadi saya bisa beliin umi rumah yang besar. Umi saya bilang, rumah yang besar susah bersihinnya. Saya bilang, kalau gitu doain saya biar kaya, nanti kalau saya kaya saya bisa ajak umi jalan-jalan luar negeri kemana-mana gitu. Umi saya bilang, umi males nak jalan-jalan. Saya coba-coba cari alasan biar umi saya doain saya kaya raya, biar saya bisa nyenengin umi saya. Umi saya ternyata nggak tertarik dengan hal itu semua. Jadi saya tanya kepada umi saya, umi pengennya saya kayak gimana gitu. Umi saya bilang, umi kepengen anak-anak umi kalau umi meninggal dunia nanti tidak keberatan mengirimkan surat Yasin setiap pagi. Sekarang umi saya sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu, bulan November. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan semoga umi saya tidak menyesal dengan ucapan-ucapannya tersebut. Saya yakin umi saya nggak nyesal dengan ucapannya tersebut, karena beliau memilih
akhirat daripada dunianya. Maka saya sampaikan padamu para ibu, kalau kamu selama ini bilang sama anakmu, nak, kamu harus sekolah yang benar biar bisa dapat kerja yang bagus, biar kamu jadi orang kaya. Nanti kamu kalau kaya kamu bisa pergiin Umi pergi haji. Kalau kamu kaya kamu bisa pergiin mama, ajakin mama pergi jalan-jalan. Kalau kamu nanti kaya kamu bisa bikinin mama rumah yang gede, rumah gedongan. Kamu bisa beliin mama mobil yang bagus. Kalau nanti kamu masuk dalam alam kubur, kamu berkemungkinan menyesal dengan ucapanmu tersebut. Sebab rumah sebesar apapun akan kamu tinggalkan. Sebab mobil semewah apapun tak akan membawamu kemana-mana saat tubuhmu sudah terbaring di dalam tanah. Sebab apapun yang dilakukan anakmu dengan hartanya tak akan bermanfaat bagimu pada saat itu. Yuk, mikir panjang. Yuk, sayangi anak-anakmu. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik pada lisannya. Saya diajarin sama seorang perempuan soleha. Ini para ibu dengerin saya. Karena saya sampai sekarang belum ada anak, jadi saya sampaikan aja dulu nih sama ibu-ibu yang udah pada punya anak. Saya punya suami, Bu. Cuman belum punya anak, Bu. Saudara sekalian, ini saya sampaikan karena ini ilmu buat para ibu nih. Ada seorang ibu cerita sama saya. Dia bilang, Ustazah, saya dikasih pelajaran penting nih dari seorang ulama. Dia bilang, walaupun sekesal apapun kamu sama anakmu, jangan pernah berdoa apalagi menjadikan ketidakridhoanmu kepada mereka sebagai harganya. Jangan pernah bilang, kalau kamu kayak gini mama gak ridho sama kamu. Jangan pernah keluar kata-kata itu seperti apapun anakmu keadaannya. Seperti apapun anakmu keadaannya. Akan tetapi ucapkanlah baik di hadapan dia ataupun saat kamu sedang berdoa di waktu malam, kamu ucapkan, ya Allah, saya memang kesel, saya memang marah, tapi saya ridho sama anak saya ya Allah. Saya memang nangis sedih ya Allah atas keadaan anak saya, tapi saya ridho sama dia ya Allah. Maka ridhoilah dia ya Allah. Bukankah engkau telah berkata seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, ridho Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Saya hanya sedih ya Allah, tapi saya ridho sama anak saya. Gitu Bu. Dengar? Kenapa gitu Ustazah? Kan kita kalau lagi kesel kan, ya Allah saya sakit hati, ya Allah saya gak ridho sama anak saya. Kan gampang banget tuh bilang begitu. Kalau kamu bilang kamu gak ridho, Allah pun gak ridho sama anakmu. Kalau anakmu tidak diridhoi Allah, jangan berharap anakmu akan jadi baik. Sebab orang yang tidak diridhoi Allah, tempat terakhirnya adalah neraka. Maka dia akan menjalani kehidupan sebagai calon-calon penghuni neraka. Nggak akan pernah jadi baik kalau begitu caranya. Maka kalau kamu kepengen anakmu jadi orang baik yang insya Allah nantinya akan masuk dalam surga, dalam hidayahnya Allah, kan itu ya? Maka kamu harus ridho dulu kepada anakmu. Jadi kamu dalam keadaan apapun jangan pernah tidak ridho kepada anak-anakmu. Jelas? Bisa diamalkan? Insya. Jaga lisan. Mudahlah untuk minta maaf. Yang gampang
gampang minta maaf, yang gampang berterima kasih, terutama kepada suami. Ini ada banyak nih ibu-ibu nih, baru dikasih jalan sama orang aja udah makasih ya. Baru dikasih tempat duduk kalau naik bis tuh, makasih ya, ya ampun makasih ya, kamu anak baik banget sih, makasih ya dek. Makasihnya sampai segitunya gitu. Giliran di rumah, suami ngasih bulanan, suami ngangkatin galon, suami gantiin lampu. Apalagi nih, suami ngangkatin belanjaan, suami benerin genteng, suami nganterin pergi pengajian. Segitunya ngucap terima kasih kayak ada batu di mulutnya. Itu kelakuan siapa tuh yang begitu? Ada di sini yang begitu? Mana orangnya? Emang begitu kata ibu-ibu kayak gitu. Ih kenapa ya Ustazah? Emang bener banget tuh Ustazah. Susah mau makasih, ngomong makasih sama suami, kenapa itu Ustazah? Bukan kenapa-napa bu, emang kamu aja yang gak pinter. Nggak pinter jagain lisan. Giliran suami bikin salah, ngomelnya. Se-RW, se-RT tahu semua. Giliran suami bikin kebaikan, mau makasih setengah mati susahnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, hijrahkan tanganmu, hijrahkan kakimu, jadilah tangan yang suka memberi, jangan hanya jadi tangan yang suka menerima. Jangan selalu bertanya apa ya yang dia bisa kasih sama saya, akan tetapi bertanyalah pada diri sendiri, apa ya yang bisa saya berikan kepada orang. Tanya, apa ya? Jangan hanya bertanya kenapa anak saya tidak menjadi anak yang berbakti pada saya, tapi bertanyalah pada diri sendiri, sudahkah saya memberi kepada anak saya yang dia perlukan dari kasih sayang, dari kehangatan, dari kalimat-kalimat baik, dari pendidikan akhlak, perlakuan baik. Jangan hanya bertanya kenapa ya suami saya nggak bisa transfer kayak suami orang gitu. Kenapa suami saya nggak bisa ngajakin saya jalan-jalan ke luar negeri gitu kan? Biar saya upload di media sosial kan keren. Breakfast with the view. Cie. Gitu ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, daripada kamu susah-susah bertanya tentang apa yang sudah suamimu berikan padamu, jauh lebih baik bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya memberi kepada suami saya yang seharusnya diberikan istri solehah pada suaminya. Kita punya banyak kekurangan untuk kita perbaiki. Kita perlu segera untuk menghijrahkan anggota tubuh kita menuju Allah. Insya lebih daripada semuanya, mari hijrahkan hati kita. Coba lihat hatinya, ada apa aja di sana? Ada kebencian, dendam, kesumat yang belum termaafkan dari orang lain, segeralah buang, hijrahkan hatimu dari kebencian menuju kasih sayang. Yang sayang aja sama orang, yang sayang aja sama orang. Walaupun orang yang gak sayang Ustazah, iya. Walaupun orang lain gak sayang sama kamu, kamu yang sayang aja sama tiap orang. Saudara saya merebutkan warisan saya Ustazah, gak apa-apa, biarin dia aja, kamu jangan. Jadi kasihin aja nih Ustazah, kasihin aja.
Tapi ustazah itu harta yang sangat banyak. Tenang, tenang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu melepaskan sesuatu yang diperbutkan oleh saudaramu, kamu lepaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menggantikanmu dengan harta lain yang jauh lebih berkah dan lebih menyenangkan. Percaya saya teman-teman saya sekalian. Gak usah khawatir tentang urusan rezeki. Yang ngasih rezeki cuma satu, namanya Allah. Maka kamu kehilangan warisan gak apa-apa, jangan sampai kehilangan saudara. Karena harta masih bisa dicari, harta masih bisa diberi lewat jalan yang lain. Pemberi rizkinya tetap satu juga, Allah Subhanahu wa taala. Tapi saudara, gak mungkin ada ceritanya kamu ganti kakak, gak ada ceritanya kamu ganti kartu keluarga. Saudara kamu tuh gak mungkin ada ceritanya jadi mantan. Itu siapa sih? Kayaknya ngeliatin kamu mulu deh. Oh itu, dulunya sih dia abang saya, terus sekarang udah jadi mantan. Ada begitu? Nggak ada ceritanya. Kakak kita, adik kita, nggak ada ceritanya jadi mantan. Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, orang lain boleh berbuat apapun kepada kita, punya hak untuk berbuat apapun kepada kita. Kita tidak bisa mengontrol perlakuan orang lain kepada kita. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita mengontrol diri kita untuk perlakuan kita kepada orang lain. Ada yang mau jahat sama kita, biarin, kita jangan. Ada yang mau kasar sama kita, biarin, kita jangan. Ada orang yang membicarakan aib kita, biarin, kita jangan. Kita jangan. Kita yang baik aja. Wah ustazah, kalau kayak gitu nanti kita diinjak-injak. Siapa bilang? Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad berbuat baik bahkan kepada yang berbuat jahat kepada beliau. Saudara sekalian, dan lihatlah faktanya, tak ada orang lebih dimuliakan orang lain. Dari sejak 1400 tahun yang silam sampai dengan sekarang, lebih daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Kita tidak akan dihisap atas perlakuan orang lain pada kita. Akan tapi kita hanya akan dihisap atas perlakuan kita kepada orang lain. Setiap kebaikan yang kita lakukan ataupun keburukan yang kita lakukan hanyalah seperti suara gema ketika kita menyuarakan, hanyalah seperti suara gema ketika kita berteriak di pegunungan, ketika kita berteriak di dalam sebuah gua, kita bilang kamu cantik, akan ada suara gema. Apa gemanya? Kamu cantik, tik tik tik. Gak ada ceritanya kamu cantik kalau kamu jelek, kalau kamu jelek, kalau kamu jelek. Gak mungkin. Kebaikan yang kamu lakukan kepada orang lain hanya akan membuatmu mendapatkan kebaikan dari berbagai macam arah. Sementara keburukan kamu kepada seseorang hanya akan membuatmu mendapatkan balasan keburukan dari berbagai macam arah dalam hidupmu. Maka silahkan, mulailah memantapkan hati untuk berhijrah, mulailah memantapkan diri untuk berhijrah menuju dari dosa menuju pahala, dari maksiat menuju taat, hingga hijrahkan badanmu dan hatimu dari neraka menuju surga. Semoga dapat diamalkan dalam kehidupan. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah.